Gibran menghilang. Hanya karena aku mundur satu langkah, bukan berarti aku berhenti berjuang. Gibran. Min, ada pesanan buket buat temen gue. Isa tiba-tiba datang dari arah belakang dan mengejutkan Yasmin yang sedang minum es manis sambil menyembur. Ih, Yasmin jorok, pekik Isa, segera mengambil tisu untuk membersihkan air di bajunya. Yasmin terkekeh, kemudian meminta maaf. Lagian lo ngagetin aja, Zah. Yasmin bersunggut kesal. Ada pesanan berapa sih, Zah? 10. Ya sudah, bantuin gue. Yasmin, Isa, dan Fatima membuka buket snack untuk sebuah acara seperti wisuda, ulang tahun, atau acara lainnya. Hanya kecil-kecilan, tapi lumayan membantu perekonomian. Terlebih Isa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Meski hal itu awalnya tidak didukung oleh Mama Yasmin, mereka tidak patah arang. Justru dari situ mereka bertiga bertekad bahwa bisnis yang mereka kerjakan tidak main-main. Selama 1 tahun ini, ada banyak pelanggan yang mempercayai mereka untuk memberikan hadiah bagi orang yang tersayang. Tentu ide itu berasal dari Yasmin. Setahun yang lalu, saat Yasmin memberikan buket untuk Gibran, Iza mengetahuinya, tercetuslah bisnis itu sampai sekarang. Bicara soal Gibran, semenjak laki-laki itu wisuda, dia seolah hilang di telan bumi. Janji akan datang ke rumah Yasmin tidak ditepati. Bahkan sampai sekarang Yasmin tidak tahu bagaimana keadaannya. Sepertinya julukan Yasmin bodoh pantas disandangkan. Gibran dengan segala keindahan, mana mungkin akan melamarnya dengan gadis yang biasa saja, kecuali kalau ia seperti Yasna yang cantiknya bukan main. Yasmin merasa sudah masuk jurang pengharapan paling dalam. Karena terlalu dalam, kesulitan untuk keluar dari jurang yang dia buat sendiri. Andaikan dari awal dia tidak berharap, mungkin tidak akan merasakan sakit seperti ini. Baru kali ini Yasmin berharap pada seseorang dan langsung dibalas dengan kekecewaan. Yasmin baru tahu berharap pada manusia itu seperti memeluk kaktus. Semakin erat pelukan, maka akan terasa semakin sakit. Min, Yasmin, suara Iza membuyarkan lamunan. Terlihat kesal, karena ocehannya tidak digubris sama sekali. Lo dengerin gue gak sih? Iya, lo ngomong apa? Iza merengut kesal, sampai bibirnya maju beberapa senti. Yasmin yang melihat itu terkekeh sendiri. Yasmin tersenyum saat melihat layar handphone milik Isa. Mengerti dengan arah pembicaraan sahabatnya, meski tidak didengar sama sekali. Lo masih suka ngestok Mas Ulza? Tanya Yasmin. Mas Ul adalah sebutan untuk Zidan, ketua organisasi Islam di tingkat prodi. Wajah Iza langsung merona. Kepalanya langsung mengangguk cepat sambil menyodorkan handphone pada Yasmin yang sedang membuka akun Instagram Zidan. Coba deh, lo denger bacaan Al-Qur'annya. Bagus banget parah. Yasmin setuju dengan Iza kalau Zidan punya suara merdu dan bacaan Al-Qur'an yang baik, makhrajul huruf tepat, dan tajwidnya benar. Hanya saja ada yang mengganjal di hati Yasmin. Entahlah, hanya perasaan atau memang benar adanya.
Berkali-kali Yasmin berusaha menghilangkan segala yang berkecamuk, takut kalau ada hal itu yang hanya seuzon atau prasangka buruk saja. Menurut Yasmin, ibadah itu tidak perlu dipublikasikan. Cukup diri sendiri dan Allah yang tahu. Jika ada niatan ingin dipuji manusia, itu adalah riya yang bisa membakar habis pahala beribadah, seperti api yang membakar kayu. Min, masih menganggap Zidan riya? Tebak Isa. Yasmin pernah bilang tentang prasangka itu. Nih ya Za, biasanya kita posting sesuatu di sosmed itu sesuatu hal yang tidak pernah kita lakukan, minimal yang jarang dilakukan. Berarti kalau ada orang yang share di medsos tentang baca Al-Quran, sholat, atau ikut kajian, berarti itu jarang melakukannya. Ya coba positive thinking aja Min, takutnya jatuh jadi suuzon. Yasmin setuju dengan ucapan Isa itu yang coba ia lakukan. Lo sendiri gimana Min? Masih berharap sama ucapan Kak Gibran yang mau ngelamar? Pertanyaan dari Isa sontak membuat Yasmin terkejut. Belum lama ia memikirkan itu. Sekarang Isa malah bertanya, apaan sih? Gue gak pernah menganggap dia serius. Lagian mana mungkin sih Kak Gibran mau punya istri kayak gue? Isa tersenyum mengejek. Alah, dalam hati ngarep banget itu Min. Aku boleh tanya satu hal Min? Yasmin mengangguk. Lo beneran suka gak sih sama Kak Gibran? Yasmin kembali mengangguk, membuat dua sudut bibir Gibran menarik sempurna. Misalnya Kak Gibran beneran lamar lo, apa lo terima? Lagi Yasmin mengangguk, lalu menggeleng cepat. Gak boleh mengandai-andai. Semua sudah diatur oleh Allah, ucap Yasmin. Keduanya langsung bangkit menuju rumah Yasmin untuk membuat buket pesanan. Jalanan terlihat sepi, padahal jarum jam baru menunjukkan pukul 9 malam. Bau air tercium. Yasna menghadapkan wajah ke langit yang mendung. Tidak ada bintang ataupun bulan. Langit begitu gelap seperti ingin turun hujan. Mata Yasna menatap sepanjang jalan, mencari taksi yang biasa lewat, namun tak didapat juga. Sepertinya taksi dan langit saat ini sedang konspirasi agar dirinya tidak bisa pulang. Hati Yasna merasa ketar-ketir, mengingat beberapa hari lalu ada berita penjamretan di lokasi tidak jauh dari kantor. Incarannya adalah perempuan. Hal itu sukses membuat Yasna ketakutan. Deru motor terdengar dari arah parkiran, seperti angin segar. Yasna ingin meminta tolong orang tersebut untuk mengantarnya pulang, karena tidak tahu lagi harus sampai rumah dengan cara apa. Ia sudah coba menelpon Yasmin, tapi tidak diangkat. Wajah Yasna berubah cerah. Rasa takut yang menyelimuti hati kabur entah kemana. Seorang laki-laki yang telah mengendarai motor menuju ke arahnya. Yasna segera menghentikan laki-laki itu. Ada apa, Bu? Tanya laki-laki itu. Walau masih muda, Yasna telah dipanggil ibu oleh laki-laki itu. Biar bagaimanapun, Yasna adalah atasannya. Bolehkah saya ikut sama kamu? Hari ini saya gak bawa mobil, sedang ada di bengkel. Laki-laki itu terlihat ragu. Pasalnya, kali ini dia sedang membawa metik. Kalau membawa mobil, dia bakal telat sampai ke kantor, mengingat jalanan Jakarta yang sangat padat di pagi hari. Tapi
Pakai ini, Bu. Laki-laki itu menunjuk motornya sendiri. Takut kalau sang atasan keberatan. Namun, jawaban Yasna membuatnya tertegun. Nggak masalah, Gibran, sama sekali saya tidak keberatan. Malah saya akan berterima kasih sama kamu. Gibran mengangguk, lalu melepas jaket bomber yang dikenakannya, lalu memberikan pada Yasna. Pakai ini, Bu. Nanti rok ibu tersingkap kalau pakai motor. Yasna tidak mengira kalau Gibran seromantis itu. Ya, menurutnya hal itu romantis. Hari ini dia memang memakai rok span dengan panjang di atas lutut. Jika menaiki motor, bisa mengumbar paha kemana-mana. Perkiraan tentang Gibran yang menghormati wanita ternyata benar. Sejak awal kedatangan Gibran di kantor, Yasna langsung merasa klik. Namun, ia tidak mempercayai cinta pada pandangan pertama. Akan tetapi, semakin intens pertemuan mereka di kantor, semakin sadar bahwa Yasna telah jatuh hati pada Gibran. Laki-laki itu berhasil membuatnya terpukau dengan sikap yang sangat gentleman. Ketika melihat Gibran berbicara, entah mengapa Yasna merasa ada magnet yang sangat kuat menariknya untuk memperhatikan laki-laki itu mempunyai karisma tersendiri yang tidak dimiliki oleh teman-teman yang lain. Harus Yasna akui Gibran memang rupawan. Pernah suatu hari Gibran tidak sengaja menyenggol lengan Yasna dan langsung meminta maaf. Dia selalu tertunduk saat melihat wanita. Yang paling membuat nyes di hati Yasna, ia selalu menyempatkan diri untuk sholat duha jika ada waktu luang. Benar-benar suami idaman.